Jika Barcelona sedang krisis keuangan dan air bersih, rival abadinya yakni Real Madrid justru mengalami krisis pemain belakang. Hal itu bisa dipastikan sejak David Alaba dan Eder Militao menderita cedera panjang dan belum bisa dipastikan kapan akan kembali berlatih. Di tengah kegentingan ini, Carlo Ancelotti hanya bisa berharap pada Nacho Fernandes dan Antonio Rudiger. Itu jelas bikin sang pelatih pusing 7 keliling. Melihat situasi ini, manajemen El Real tengah mempelajari peluang untuk mendatangkan amunisi anyar di sektor pertahanan. Semua itu dilakukan demi menjaga asa menjuarai Liga Spanyol musim 2023-2024. Oleh karena itu, nama-nama berikut ini bisa jadi opsi Madrid di bursa transfer musim dingin. Nama pertama adalah Rafael Varane dari Manchester United. Nama yang satu ini sudah tak asing lagi bagi publik Madrid, karena sebelum bergabung dengan Setan Merah, Varane sudah lebih dulu melegenda bersama Real Madrid. Varane telah membangun reputasinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia di sana. Nah, di tengah krisis ini, Carlo Ancelotti merasa membutuhkan bantuannya lagi. Pelatih asal Italia itu ingin mendatangkan kembali Varane untuk menjadi partner Antonio Rudiger di lini bertahan. Ancelotti menginginkannya karena sang pemain sudah paham betul dengan pola permainan dan kultur El Real. Jadi, ia tak perlu lagi beradaptasi. Kabarnya kesepakatan pinjaman adalah prioritas Real Madrid. Varane pun tergoda dengan kesempatan ini. Namun pihak Manchester United tampaknya lebih minat dengan kesepakatan permanen, karena Varane dianggap sudah tak konsisten dan kerap mengalami cedera. Belum ada tindak lanjut dari pihak El Real, mereka bahkan sempat tidak mengindahkan permintaan Ancelotti tersebut. Meski begitu, nama Varane tetap masuk dalam daftar. Pemain selanjutnya adalah Alphonso Davies. Dirinya memang bukan bek tengah murni, namun Real Madrid sudah lama menginginkannya. Gaya bermainnya 11-12 dengan David Alaba dulu. Cuman Davies lebih mengandalkan kecepatan dan akselerasinya dalam menusuk pertahanan lawan. Peluang Real Madrid untuk mendapatkan jasa Davies kian terbuka karena negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Bayern Munchen tengah mandek. Keduanya tidak menemukan titik tengah di permasalahan ini. Celah inilah yang bisa dimanfaatkan El Real. Dengan rincian kontrak dan gaji yang menarik, Davies tentu tak akan menolak tawaran tersebut. Dilansir Marca, sebetulnya Madrid sudah menghubungi agen pemain timnas Kanada tersebut. Namun pihak Bayern belum mengizinkan sang pemain untuk bernegosiasi dengan pihak manapun. The Bavarian masih berusaha untuk mempertahankan Davies. Namun jika gagal, ini sudah jadi rezekinya Madrid. Bintang Sporting Lisbon, Gonçalo Inácio juga bisa dijadikan opsi Real Madrid untuk menambah lubang di sektor pertahanan. Inácio masih berusia 22 tahun, tapi sudah bermain di level tertinggi sepak bola Portugal sejak 3 tahun lalu. Di usianya yang terbilang masih muda, Inácio juga sudah menembus skuad utama timnas Portugal. Pemain yang memiliki tinggi 186 cm itu dianggap sebagai tembok pertahanan yang kokoh bagi timnas Portugal di masa depan. Bahkan, melalui naluri bertahan dan pengambilan keputusannya, Inácio diprediksi bisa jadi salah satu pemain terbaik di dunia pada posisinya. Oleh karena itu, jika benar-benar menginginkannya, Madrid harus bersaing dengan beberapa klub top Eropa lainnya. Memiliki potensi besar, media Gol mengabarkan kalau Sporting Lisbon tidak akan melepas Inácio apabila tawarannya di bawah 60 juta euro. Jika tujuan El Real ingin berhemat, mungkin Inácio bukan pilihan yang tepat. Tapi jika ingin memiliki bek muda siap pakai, Inácio adalah opsi yang tak boleh dilewatkan. Masih dari Liga Portugal, bek jangkung asli binaan Benfica yakni Antonio Silva telah muncul sebagai salah satu opsi Real Madrid di bulan Januari mendatang. Meski masih berusia 20 tahun, Silva sudah menjadi pemain reguler di jantung pertahanan Benfica sejak musim 2022-2023. Hingga video ini dibuat, Silva sudah mengantongi 66 penampilan bersama AS Aguias. Sebetulnya Antonio Silva sudah masuk dalam daftar incaran Real Madrid sejak musim panas 2023.
Namun karena waktu yang mepet, Madrid gagal merampungkan kepindahan sang pemain. Nah, jelang bursa transfer musim dingin, Madrid diperkirakan akan kembali bergerak untuk Silva. Apalagi kini Madrid begitu membutuhkan tambahan pemain di lini belakang. Salah satu kendala jika ingin mendatangkan Silva adalah kontrak sang pemain. Antonio Silva baru saja menaikkan kontrak baru pada September 2023 dengan durasi hingga 2027 mendatang. Selain itu, seperti yang diwartakan AS, pelatih Benfica Roger Smith tak mengizinkan Silva hengkang pada pertengahan musim. Jadi jika benar-benar menginginkannya, Madrid harus merogoh kocek dalam-dalam demi menggoda Benfica. Pemain selanjutnya adalah bek muda kepunyaan Atalanta, Giorgio Scalvini. Bek berpaspor Italia ini bukan bek siap pakai, usianya masih 20 tahun dan relatif belum berpengalaman untuk bermain di level teratas seperti Liga Champions. Jadi agak maksa jika Scalvini langsung diberikan beban berat untuk menggantikan peran Eder Militao atau David Alaba musim ini. Namun, Scalvini telah menunjukkan potensi besar bersama timnya saat ini. Maka dari itu, ia lebih pas dijadikan investasi jangka panjang, bukan bek siap pakai. Giorgio Scalvini memang masih mentah, tapi dirinya memiliki semua atribut layaknya bek tengah modern. Perawakannya juga bagus, ia tinggi, kekar, dan memiliki kecepatan. Namun, Scalvini terbilang belum luas saat menguasai bola. Maka dari itu, ini akan menjadi perjudian besar bagi Los Galacticos apabila tetap ingin mendatangkannya. Selain harga yang tak murah, Atalanta adalah klub profesional pertama bagi Scalvini. Sedangkan saat ini urgensi El Real adalah mencari bek yang lebih berpengalaman. Pemain selanjutnya ada Piero Hincapié. Pemain yang kini berseragam Bayer Leverkusen itu sedang menjalani musim yang tak begitu baik. Meski timnya sedang tak terbendung di Bundesliga, Hincapié tak merasakan euforia dari pencapaian itu. Pasalnya, sang pemain bukan pilihan Xabi Alonso di sektor pertahanan Leverkusen. Dilansir Goal, Xabi Alonso tak menjadikannya sebagai pilihan utama karena Hincapié terlihat kurang tenang saat menguasai bola. Padahal, bek dengan ketenangan dan kepiawaian memainkan bola adalah salah satu faktor penting dalam permainan Xabi. Meski begitu, bek asal Ekuador itu memiliki kelebihan lain. Selain usianya yang masih muda, yakni 21 tahun, Hincapié unggul dalam hal tackle dan 1 lawan 1. Kedua atribut itu dikolaborasikan dengan kepiawaiannya dalam membaca permainan. Bek macam ini terbilang cocok untuk skuad asuhan Carlo Ancelotti. Dengan menit bermain yang kurang, Madrid bisa menggodanya untuk keluar dari Leverkusen. Toh market value-nya tak lebih dari 35 juta euro. Itu angka yang kecil bagi El Real. Selain nama-nama tersebut, sebetulnya Real Madrid masih memiliki opsi yang murah, yakni memulangkan pemain pinjamannya. Untuk saat ini, El Real tercatat masih meminjamkan 4 pemain mudanya. 2 diantaranya adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Mereka adalah Rafa Marin yang dipinjamkan ke Alaves dan Jesus Vallejo yang dipinjamkan ke Granada. Khusus Vallejo, ia merupakan orang lama di Madrid, namun belum mendapatkan banyak kesempatan di skuad utama. Sayangnya situasinya di Granada tak begitu baik. Sang pemain baru saja mengantongi 2 penampilan bersama timnya saat ini. Jika Vallejo dirasa tak memenuhi standar, Rafa Marin mungkin patut dicoba. Pemain berusia 21 tahun itu tampil reguler bersama Alaves. Marin sendiri merupakan produk asli Akademi Real Madrid. Jadi dirinya memiliki DNA Madrid dan sedikit banyak sudah paham dengan identitas permainan tim.